Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel Shinka no Mi, yaitu di volume 6 yang part 2. Nah, tapi sebelum itu gue mau minta maaf karena untuk pembahasan light novel Death March itu kita tunda dulu karena ingin menyelesaikan yang Shinka no Mi. Kenapa gue tunda dulu untuk Death March? Karena light novelnya itu kan masih panjang ya, jadi masih bisa kita bahas kemudian nanti. Kalau Shinka no Mi ini kan baru beberapa chapter, baru 200-an. Jadi kita bantai dulu Shinka no Mi ini sampai habis itu baru lanjut Death March lagi begitu. Nah, bagi kalian yang baru mampir, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. Welcome to Mr. Ret H and Mr. Rod FD, Mr. Smee on the mix. Nah, di video sebelumnya kan sampai pada pembahasan yang dimana Seiichi itu ditantang oleh kelas dari S. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke ruang kelas karena Agnos dan seluruh kelas masih ingin menyembunyikan fakta bahwa mereka telah dapat menggunakan sihir dari kelas S. Selain itu, mereka baru saja belajar cara menggunakan sihir, jadi mereka masih tidak bisa menggunakannya dengan mahir. Seiichi pun hanya berharap Agnos dan yang lainnya dianggap setara oleh orang lain karena mereka bisa menggunakan sihir. Orang-orang yang akan berjuang di arena adalah Agnos dan yang lainnya. Tetapi Seiichi berencana akan melakukan yang terbaik untuk mendukung mereka. Hanya saja, Seiichi tidak pernah menyangka akan melihat semua pahlawan sekaligus dalam situasi itu. Meskipun satu-satunya yang mengenalinya adalah Karen yang ditemuinya sebelumnya, karena Sota dan yang lainnya tidak mengenali. Saat Seiichi memikirkan itu, Beatrice pun kembali ke ruang kelas. Setelah Agnos bertanya tentang keadaan Leon, Beatrice pun menoleh dengan ekspresi sedih sambil mengatakan bahwa Leon telah bangun, tetapi dia masih ingin sendirian. Dan tentang apa yang akan mereka lakukan mulai sekarang, Beatrice pun berpikir untuk meningkatkan level siswa dengan kegiatan di luar ruangan. Dan kemudian pembicaraan pun berlanjut ke topik tentang siswa yang akan menghadapi monster di luar akademi. Sebelum berangkat, para siswa pun meminta untuk memeriksa Leon. Karena beberapa saat telah berlalu sejak Leon sadar, Beatrice pun mengizinkan mereka. Dari sudut pandang Leon Hardy pun sangat ketakutan karena dia menyimpan rahasia tentang dia yang bisa menggunakan sihir kepada kelas F. Orang-orang dari kelas F seharusnya adalah orang-orang yang terbuang dari masyarakat dan orang buangan adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir. Karena sihir adalah kekuatan yang luar biasa yang bisa mengalahkan banyak orang dengan kekuatan yang luar biasa tanpa menggunakan pedang ataupun tombak. Itulah mengapa sangat berharga untuk memiliki orang yang bisa menggunakan sihir, yang memungkinkan orang biasa mengalahkan musuh mereka di berbagai negara. Sementara itu, Leon yang lahir sebagai putra kedua dari keluarga Hardy mampu memanipulasi kelima atribut sihir sejak lama. Orang tuanya yang tahu bahwa Leon adalah pengguna 5 atribut sihir yang paling langka pun sangat gembira. Leon pun senang bisa membuat orang tuanya bahagia, sehingga dia banyak belajar dari sihir. Namun Leon tidak menyadari bahaya yang membayanginya dari keberadaan kakak kembarnya. Meskipun kakaknya dapat memanipulasi 2 atribut sihir, karena kehadiran Leon membuat kakak laki-lakinya selalu dibandingkan dengannya. Sebagai penerus berikutnya dari keluarga Hardy, kakak lelakinya selalu tenggelam dalam pelajaran dan seni bela diri. Namun, dengan keberadaan Leon ada suara-suara dalam rumah tangga Hardy yang percaya bahwa penerus rumah tangga Hardy berikutnya adalah Leon. Dan dengan demikian, hari-hari Leon yang seperti neraka pun dimulai. Hari-hari di mana Leon memiliki item khusus untuk menutup sihirnya pun ditempatkan padanya dan diintimidasi dengan dialih pelatihan. Bagi Leon yang tidak tahan dengan pedang atau tombak pun hanya bisa mundur. Dengan dalih pelatihan sihir, Leon pun diikat dan digunakan sebagai sasaran untuk menerima serangan sihir. Hari-hari Leon pun dijalani dengan tulang-tulangnya yang patah, tubuh yang robek, dan darah yang tumpah. Dan ketika Leon hampir mati,
Para pengikut dan anggota keluarga yang setia kepada kakaknya pun akan menyembuhkan luka Leon dengan menyiksanya sekali lagi. Tidak peduli berapa banyak permintaan maaf yang Leon ucapkan kepada kakaknya, namun itu tidak ada gunanya. Itu karena Leon bisa menggunakan sihir sehingga dia pun harus merasakan neraka itu. Leon pun kehilangan harapannya untuk bertarung dengan sihir, sehingga dia terus membenci dirinya sendiri yang bisa menggunakan sihir lebih baik daripada kebanyakan orang. Dan pada akhirnya dia pun kehilangan kemampuannya untuk menggunakan sihir sepenuhnya. Sihir pada dasarnya adalah imajinasi yang diubah menjadi bentuk, kemudian mewujudkannya menjadi kenyataan. Untuk membantu realisasi sihir menjadi kenyataan, ada perantara seperti Arya dan item. Namun di masa lalu, Leon bisa mengeksekusi sihir hanya dengan memanggil nama sihir itu. Sekarang, bahkan Leon tidak bisa mengumpulkan imajinasinya untuk menggunakan sihir karena trauma. Ketika Leon tenggelam dalam pikiran gelapnya sendiri, pintu ruang perawatan pun dibuka oleh Agnos dan setiap anggota kelas F lainnya yang mendatanginya sambil menanyakan keadaannya. Agnos pun mengatakan bahwa mereka akan pergi keluar dari akademi untuk pelatihan. Itu karena orang-orang dari kelas S telah datang ke stadion. Dan untuk menyembunyikan sihir mereka pun akan mengadakan sesi pelatihan di luar yang diawasi oleh Seiichi. Karena kelas S telah merendahkan Beatrix, itu sebabnya mereka akan membalas mereka selama turnamen di sekolah. Turnamen di sekolah dipisahkan menjadi tim putra dan tim putri, 1 versus 1, dan tim yang memiliki 3 kemenangan keluar sebagai pemenang. Namun, karena Saria dan yang lainnya mendaftar, sekarang mereka pun telah memiliki cukup anggota untuk tim putri. Tetapi mereka masih kekurangan anggota untuk tim putra. Jadi mereka pun hanya dapat berpartisipasi dengan 4 orang. Tetapi itu tidak masalah asalkan mereka mendapat 3 kemenangan. Jadi Agnos pun berharap Leon juga akan berpartisipasi untuk menunjukkan betapa hebatnya wali kelas mereka. Namun Leon menolaknya dengan alasan dia tidak bisa bertarung. Mendengar kata-kata seperti itu dari Leon, Agnos pun hanya mengatakan bahwa mereka hanya harus mengambil semua kemenangan itu dan meminta Leon untuk tidak mengkhawatirkan tentang itu. Setelah menyadari bahwa rekan-rekan yang begitu pengertian, Leon pun hanya bisa menangis. Setelah mampir ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Leon, mereka pun pergi keluar akademi sesuai rencana. Saat Seiichi merasa bingung untuk memulai latihannya, Agnos pun menyarankan agar Seiichi bertarung melawan mereka. Karena walaupun mereka telah bisa menggunakan sihir, namun mereka masih ragu apakah mereka bisa menggunakannya secara efektif dalam pertempuran nyata. Seiichi pun tidak keberatan, tapi dia tidak tahu detail dari turnamen di sekolah itu sehingga dia pun bertanya tentang seperti apa formatnya. Beatrix pun menjelaskan bahwa format pertandingannya adalah anak laki-laki dan perempuan dipisahkan menjadi 2 tim yang beranggota masing-masing 5 orang. Dan tim yang mengamankan 3 kemenangan pertama akan menjadi pemenangnya. Meskipun tim laki-laki dari kelas Seiichi kekurangan anggota, tapi mereka masih bisa ikut serta dalam turnamen itu karena syarat tim yang diperbolehkan ikut minimal 3 anggota. Dan jika salah satu anggota kalah, maka seluruh kelas akan dianggap kalah. Seiichi pun mengerti, jadi dia pun berencana untuk menghadapi mereka satu persatu. Dan jika Helen dan yang lainnya akan berpartisipasi, maka hanya akan ada 1 slot yang tersisa untuk dimasuki Saria dan Rurune. Setelah melalui perundingan yang panjang, mereka pun memutuskan bahwa yang akan berpartisipasi adalah Rurune. Setelah itu mereka pun melanjutkan pertempuran tiruan sampai tiba waktunya untuk turnamen di sekolah. Namun Seiichi merasa kemampuan dan semangat anak didiknya sedikit menurun dibandingkan pada saat mereka pertama kali bisa menggunakan sihir. Seiichi pun tidak tahu penyebabnya, dan ketika Seiichi bertanya kepada mereka hanya meyakinkan Seiichi untuk tidak khawatir. Pada akhirnya, Seiichi pun tidak bisa memahami perasaan Agnos dan yang lainnya sampai hari yang ditentukan untuk turnamen di sekolah tiba. Beberapa saat setelah Seiichi memulai pelatihan khusus untuk Agnos dan yang lainnya, dalam perjalanannya ke ruang kelas F, Seiichi pun melihat sekelompok siswa pria dan sosok Rurune yang berdiri melindungi Saria. Ketika Seiichi mendekat dalam keheranannya, penampilan para siswa pria itu pun menjadi jelas baginya. Kemudian, Seiichi pun berhenti karena para siswa laki-laki yang berdiri di depan Saria dan Rurune adalah
Aoyama yang menolak Seichi untuk bergabung dengan kelompok mereka ketika mereka akan dipindahkan ke dunia itu, serta Oki yang mengumumkan ke seluruh kelas tentang betapa rendahnya kemampuan Seichi dan orang-orang yang pernah memukuli dan membuli Seichi pada saat di SMA. Dengan kata lain, mereka adalah para pahlawan. Saat Seichi mengenali mereka, Seichi pun menghentikan langkahnya. Kobayashi, pria yang berada di klub tinju yang sama dengan Kenji, pun menunjukkan senyum kotornya sambil mengulurkan tangannya ke arah Saria dan Rurune. Setelah itu, Rurune pun mundur sambil memeluk Saria untuk mengambil jarak darinya. Dengan sikap tegas, Rurune pun terus menegaskan kata-kata kasar sambil melindungi Saria. Saria yang sedang dilindungi pun menunjukkan tatapan bingung sambil mengintimidasi mereka. Aoyama dan gengnya pun mengelilingi mereka sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Rurune pun memandang Aoyama dan gengnya dengan menyedihkan dan kemudian mulai berbicara dengan Saria. Ketika Seichi melihat Aoyama dan gengnya mengulurkan tangan mereka ke Saria dan Rurune dan mencoba menyentuh tubuh mereka, Seichi pun bereaksi dalam sekejap dan meneriaki mereka. Seichi yang trauma karena pernah diintimidasi mereka pun mulai bergerak secara alami. Ketika Aoyama dan gengnya mencoba menjangkau Saria, Rurune pun memposisikan dirinya untuk menendang mereka. Pada saat itu, Seichi pun melompat ke celah antara kelompok Aoyama dan mereka, lalu merangkul keduanya dan menampar tangan-tangan yang mendekati mereka secara bersamaan. Untuk menyelamatkan Saria dan Rurune, Seichi pun melompat ke medan perang yang membuat jubah yang menutupi kepalanya terbuka. Namun, pada saat itu Seichi tidak lagi memperdulikannya. Baik Saria dan Rurune pun mengungkapkan keterkejutan mereka kepada Seichi yang muncul tiba-tiba. Aoyama dan gengnya yang tiba-tiba kehilangan Saria dan Rurune pun mencari keberadaan mereka dengan setengah kebingungan karena mereka merasa superior sebagai pahlawan. Mereka pun meminta Seichi untuk menyerahkan Saria dan Rurune. Seichi pun menolak, ia sambil tersenyum. Sambil memeluk Saria dan Rurune, Seichi pun mengatakan bahwa mereka adalah wanitanya. Mendengar itu, wajah Saria dan Rurune pun menjadi merah. Begitu juga dengan Aoyama yang juga memiliki wajah yang merah dan siap untuk memukul Seichi. Karena kelas sudah dimulai, Seichi pun melompat keluar sambil merangkul Saria dan Rurune untuk mengabaikan mereka dan pindah ke ruang kelas. Tetapi karena Seichi salah menyesuaikan kekuatan yang digunakannya untuk melompat, tanpa sengaja dia pun berakhir dengan menginjak wajah Kobayashi yang hendak memukulnya. Karena akan merepotkan jika berurusan dengan mereka, Seichi pun langsung pindah ke ruang kelas dengan skill moment sambil memegang Saria dan Rurune. Ketika mereka tiba di depan kelas, Saria dan Rurune pun masih memerah dan bingung. Nah, setelah beberapa waktu yang dilalui, akhirnya turnamen di sekolah pun dimulai. Setelah itu, Agnos dan seluruh kelas pun melanjutkan pelatihan khusus mereka. Meskipun Leon tidak berpartisipasi dalam turnamen, tapi dia selalu menonton teman-teman kelasnya melakukan yang terbaik. Dan kemudian hari yang ditentukan untuk turnamen di sekolah pun tiba. Turnamen itu akan diadakan di stadion, tempat di mana mereka pernah melakukan pertempuran tiruan mereka. Karena Bluet juga ada di sana, Seichi pun berharap dia dapat melihat Raja Kekaisaran Kaiser yang telah memanggil Kanazuki dan rekannya. Namun dia tidak datang untuk turnamen kali itu. Sementara itu, ketika para siswa yang berpartisipasi berkumpul di tengah stadion, Barna yang belum pernah dilihat Seichi pun naik ke podium untuk menyampaikan pidatonya. Pembukaannya, sorak-sorai pun menyentak keluar dari kursi penonton saat mendengar pidato Barna. Saat Barna mengangkat tangannya, sebuah proyeksi pun muncul di udara. Dan tentang lawan mereka untuk turnamen, secara kebetulan lawan pertama mereka adalah kelas S. Saat Seichi tertawa pahit, guru kelas S pun datang dengan senyum menjijikkan di wajahnya dan mencoba mengintimidasi Seichi dengan kata-katanya. Dia juga mempersilahkan Seichi untuk meminta seorang anak yang tersisa di kelas F untuk bergabung di tengah pertandingan selama turnamen jika anak itu punya nyali. Seichi pun memeriksa situasi Leon dengan sudut matanya, tetapi seperti yang telah diduganya, akan sulit bagi Leon untuk berpartisipasi dalam turnamen. Seichi pun terkejut ketika Beatrice berkata kepadanya dengan nada cemas dengan keadaan para siswa. Seichi pun mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang Agnos dan yang lainnya telah putuskan sehingga tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain mengawasi usaha mereka.
karena pertandingan pembuka bukan dari kelas mereka, mereka pun meninggalkan arena untuk menyaksikan pertandingan dari kursi khusus peserta. Setelah duduk di bagian khusus peserta, mereka pun mengkonfirmasi pertandingan siswa lainnya. Suara komentator pun bergema di seluruh kursi penonton yang mengumumkan pertandingan antara kelas C dan kelas A. Karena para peserta sudah siap, pertandingan antara Bob dari kelas C versus Terry dari kelas A pun siap dimulai. Dan dengan ini, pertandingan pertama pun dimulai. Nah, pertandingan antara kelas C dan kelas A maju tanpa penundaan. Tak lama setelah pertandingan tim putra antara kelas A dan kelas C, pertandingan untuk tim putri juga diadakan. Meski begitu, peserta Geonis yang menjadi perhatian khusus Lily, dengan kata lain putra Ranzesan, sangatlah kuat. Sebaliknya, dia luar biasa juga. Bagaimanapun, pertandingan berakhir hanya dalam beberapa detik. Kemampuan siswa lain hampir sama. Tapi Geonis adalah satu-satunya yang berdiri keluar dari kerumunan. Dan ini adalah seseorang yang hanya memiliki kecakapan pertempuran keseluruhan dari orang-orang dari kelas S. Bahkan lawannya tidak bisa melepaskan sihir apapun. Bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya juga. Jaraknya ditutupi dalam sekejap dan kemudian tersingkir dalam satu pukulan. Sementara itu, pertandingan para gadis dimulai dan kelas A maju dalam kemenangan karena hanya ada perbedaan status. Nah, setelah pertandingan antara kelas A dan kelas C berakhir, akhirnya tibalah saat itu, yaitu pertempuran antara kelas S dan kelas F. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Kalian tahu kan di video selanjutnya itu yaitu pertarungan antara kelas F dan kelas S. Tepatnya pertarungan antara murid-murid Seiichi dengan murid-murid dari kelas S, yaitu dari gurunya si Flip. Dah, sampai di sini dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix.